Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika kelas D. Perkenalkan, nama saya Pristan Diana Putri, nomor absen 01 min 20323001 kelas D. Di sini saya akan menerangkan materi modul ajar kurikulum Merdeka. Apa sih modul ajar kurikulum Merdeka itu? Nah, modul ajar itu adalah panduan lengkap bagi guru untuk mengajar di kelas. Nah, di dalamnya itu ada langkah-langkah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan guru selama pembelajaran tersebut. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai, alat atau media apa yang perlu digunakan, dengan cara menilai apakah siswa itu sudah memahami materi. Nah, modul ajar itu bisa diibaratkan seperti peta perjalanan belajar. Dengan modul ini, guru itu tahu kemana arah pembelajarannya, terus langkah-langkah apa yang harus diambil, serta cara mengecek apakah siswa itu sudah sampai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terus guru juga bisa menyesuaikan modul ini dengan kebutuhan atau situasi yang ada di kelas. Misalnya, jika siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, atau jika ada topik yang perlu ditekankan lebih. Terus jadi modul ajar itu lebih lengkap dari RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, karena tidak hanya berisi rencana, tetapi juga alat bantu yang bisa langsung digunakan untuk mengajar seperti kegiatan belajar siswa, terus media, cara penilaian siswa, terus itu juga memudahkan guru untuk menyampaikan pelajaran dengan lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan kelasnya. Nah, di sini ada tujuan modul ajar. Yang pertama itu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, itu peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Terus peserta itu mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, mari menyimak bersama. Nah, di sini ada mengapa modul ajar itu harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif. Terus bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Bagaimana menentukan asesmen penilaian atau modal ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Mengapa modul ajar itu perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Terus bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Terus selanjutnya, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Itu ada modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP yang sudah dijelaskan tadi, namun modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang bersifat tujuan, langkah, dan media pembelajaran itu serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan. Nah, terus pendidik memiliki keluasan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang tersedia dengan konteks kebutuhan karakteristik peserta didik. Nah, alur penulis modul ajar. Ini ada kurikulum operasional, ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan ada modul ajar. Terus ini juga ada contoh alur penulisan modul ajar. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya, itu ada tujuan akhir, output dari materi sebelumnya, itu ada ATP, PP, konten inti, pemahaman bermakna, produktif, dan akhir. Indikator pencapaian kompetensi, rencana pencapaian asesmen, elemen Indonesia itu menyimak, membaca, menyersa, berbicara, memastikan, menulis. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Nah, ini gambarnya kosong ya, mohon maaf. Itu ada yang pertama komponen modul ajar. Yang pertama itu bahan ajar. Bahan ajar itu materi atau sumber belajar yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Bahan ajar
Bisa berupa buku, teks, artikel, video, infografis, atau materi digital lainnya yang relevan dan topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Terus pemahaman bermakna. Selanjutnya ada komponen detail modul ajar persamaan. Terus pemahaman bermakna itu adalah sebuah konsep atau ide utama yang ingin dipahami oleh siswa dengan mendalam. Pemahaman bermakna itu mengajak siswa untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata, sehingga siswa itu bisa melihat relevansi pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga itu pertanyaan tematik. Nah, apa sih pertanyaan tematik? Pertanyaan tematik adalah pertanyaan yang digunakan untuk memulai diskusi atau merangsang pemikiran kritis siswa. Nah, pertanyaan itu biasanya bersifat terbuka atau mendorong siswa untuk berpikir kritis lebih dalam tentang materi yang akan dipelajari, serta menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Yang ketiga itu ada asesmen ya. Yang asesmen itu sebuah alat atau metode menilai sejauh mana siswa itu bisa memahami materi yang telah diajarkan. Nah, asesmen itu berupa kuisis, tugas proyek, atau tes lisan. Terus ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan itu tanda atau kriteria menunjukkan bahwa siswa itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ini ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana dan prasarana itu bisa berupa ruang kelas, komputer, proyektor, papan tulis, alat laboratorium, ataupun bahan-bahan yang relevan. Terus selanjutnya rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu seperti langkah-langkah terperinci ya tentang bagaimana proses pembelajaran akan dijelaskan dalam setiap pertemuan. Terus lampiran. Lampiran itu lembar aktivitas. Nah, lembar aktivitas itu lembar kerja yang diberikan kepada siswa itu bisa mengerjakan tugas atau latihan terkait dengan materi yang sudah dipelajari ya. Lembar aktivitas itu berupa soal atau studi kasus, tabel dan diisi atau aktivitas kolaboratif yang dirancang untuk membantu siswa itu bisa mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian itu adalah panduan yang digunakan untuk menilai kinerja siswa secara objektif. Rubrik ini biasanya terbentuk tabel yang isinya penilaian setiap aspek kita siswa. Terus yang kedua itu ada bahan ajar. Bahan ajar lain yang relevan. Nah, bahan ajar lain yang relevan itu materi tambahan yang digunakan untuk memperkaya pembelajaran. Nah, bahan ajar itu biasanya berupa artikel, video, infografis, referensi dari internet atau sumber lainnya yang mendukung pemahaman siswa terhadap topik yang sedang dipelajari. Nah, lampiran ini berfungsi untuk sebagai pendukung proses pembelajaran, memberikan panduan yang jelas bagi siswa, dan bisa membantu guru dalam menilai pencapaian siswa secara adil dan menyeluruh. Terus ada komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar itu ada 3, yaitu informasi umum, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan, terus komponen inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran asesmen, pengayaan dan remedial refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga, lampiran yang bekerja peserta didik, bahan bacaan guru dalam peserta didik, glosium, daftar pustaka. Selanjutnya, komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar itu alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu adalah hasil atau kompetensi yang diterapkan bisa dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan alur tujuan ya, atau ATP. Terus yang kedua itu ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah apa sih? Langkah-langkahnya itu pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu berisi rangkaian aktivitas yang dirancang untuk dilaksanakan di kelas agar siswanya itu mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen pembelajaran.
Asesmen pembelajaran itu digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen itu bisa dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran itu untuk memberi umpan balik atau sumatif di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir. Pendidik itu diperbolehkan apabila mengembangkan modul ajar dengan komponen tambahan di luar komponen wajib. Nah, selain 3 komponen wajib tadi, itu juga memiliki fleksibilitas untuk menambahkan komponen-komponen lain sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Selanjutnya itu ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama itu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP atau FTP sesuai karakteristik murid kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kayak yang pertama itu kan menetapkan tujuan belajar ya berdasarkan CP atau ATP. Nah, itu bisa digunakan serta mengacu pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Pendidik itu perlu menyesuaikan tujuan tersebut agar relevan dan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran melaksanakan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Itu seperti menyusun desain pembelajaran melaksanakan merefleksikan kegiatan pembelajaran tersebut itu bisa merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan mencapai tujuannya. Terus yang ketiga itu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, itu pembelajaran itu harus dirancang untuk tidak hanya mengembangkan pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan dan sikap. Pendidik harus memastikan bahwa kegiatan pembelajaran itu mendukung perkembangan emosional, sosial, dan moral siswanya, sehingga mereka itu tumbuh sebagai individu yang utuh. Yang keempat, itu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, itu pembelajaran yang dirancang harus relevan dengan lingkungan dan latar belakang budaya siswa. Selain itu, melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam proses pembelajaran juga penting, karena hal itu dapat memperkuat dukungan dan keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Yang kelima, itu pembelajaran prioritasasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu pembelajaran itu berorientasi pada masa depan harus mendorong siswa untuk memahami isu-isu seperti perubahan iklim, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan, serta membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan di era global. Nah, memodifikasi modul ajar itu dengan mengikuti acuan ini membantu pendidik menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan setiap siswa. Selanjutnya ada hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar atau memodifikasi. Nah, apa selaras dengan rancangan yang sudah dibuat saat penyusunan APP? Terus, apakah cocok dengan kondisi karakteristik murid? Apakah sarana prasarana tersedia di sekolah? Adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Iya, semuanya bisa. Contoh modifikasi. Contoh modifikasi modul ajar itu sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai dengan tujuan yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contohnya itu yang sudah ada di PPT ya, teman-teman. Itu dilanjutkan bukan contoh. Nah, peserta itu diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan pembuatan kelas. Terus, struktur wajib dan modul ajar itu adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran dan asesmen pembelajaran pendidikan diperbolehkan apabila ingin menambah komponen yang relevan. Nah, selanjutnya ada paradigma asesmen, penerapan pola pikir bertubuh growth mindset. Nah, apa sih itu growth mindset? Itu asesmen yang mendukung pengembangan pola pikir bertumbuh di kalangan siswa. Nah, ini itu berarti asesmen itu bukan hanya untuk mengukur hasil akhir, tetapi juga memberikan umpan balik yang membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Nah, siswa itu didorong untuk percaya bahwa kemanapun mereka bisa berkembang dan usaha dan latihan.
Yang kedua itu ada terpadu, di mana asesmen mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Nah, itu dalam asesmen harus mencakup tiga aspek penting dan pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, asesmen ini meliputi tiga sikap ya, itu ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sehingga ketika keseluruhan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu menentukan teknik dan jenis asesmen. Sekolah itu diberikan kebebasan untuk memiliki jenis dan teknik asesmen yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Contohnya itu seperti proyek, observasi, portofolio, ataupun asesmen formatif. Terus yang keempat itu kasus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktik kerja lapangan, uji kompetensi, kejujuran, dan uji unit kompetensi. Nah, itu asesmen SMK di SMK selain asesmen umum seperti yang digunakan di jenjang pendidikan lain, yaitu ada asesmen khas yang fokus pada penguasaan keterampilan kerja. Untuk asesmen ini meliputi PKL, terus uji kompetensi kejujuran, terus uji unit kompetensi ya. Nah, PKL pastinya sudah tahu ya. Terus yang kelima itu sekolah diberikan keluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, sekolah dan pendidikan itu diberikan keluasan untuk menentukan kriteria keberhasilan keberhasilan dan diberikan keluasan untuk menentukan kriteria keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, hal itu memungkinkan penyesuaian berdasarkan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa serta konteks pembelajaran yang dihadapi. Nah, asesmen ini bertujuan untuk membuat proses penilaian lebih holistik, berorientasi pada pengembangan siswa serta relevan dengan kebutuhan mereka di masa depan, baik dalam konteks akademik maupun dunia kerja. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Itu asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan hasilnya itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Yang kedua, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, terus sebelum memulai atau lingkup materi. Itu dapat berupa satu atau berupa TP ya, atau sebelum menyusun materi ajar secara mandiri. Dan dengan demikian, asesmen awal itu pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengalami asesmen pada awal pembelajaran atau sahabat memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat bakat belajar, latar belakang keluarga, riwayat hidup, dan kembang dan lain-lain. Nah, asesmen pembelajaran. Ini harus geser dulu ya. Asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran itu yang pertama merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dan menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, yang terus itu yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga itu asesmen dirancang secara adil karena profesional ya, valid dan dapat dipercaya, reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan mencapai peserta didik bersifat sederhana dan informatif ya, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Yang kelima itu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terus alur asesmen. Alur asesmen itu ada 7 ya. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Nah, itu tujuannya agar langkah pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Karena berdasarkan alur perkembangan dimensi yang relevan seperti
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tujuan itu menjadikan dasar untuk merancang asesmen yang sesuai. Yang kedua, merancang indikator, memastikan kedalaman tujuan membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, indikator itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya itu adalah menyusun indikator pencapaian. Nah, indikator ini harus mencakup aspek kognisi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, apa sih fungsinya indikator? Indikator berfungsi untuk memastikan bahwa asesmen itu mengukur kedalaman pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Menyusun strategi asesmen itu pendidik kemudian merancang strategi untuk mengukur pencapaian siswa. Strategi ini bisa melibatkan berbagai jenis asesmen seperti tes tertulis, proyek, terus presentasi, observasi, atau diskusi kelompok. Terus yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumen, yaitu rubrik ya. Yaitu rubrik itu adalah alat untuk menilai kinerja siswa secara objektif. Nah, rubrik itu berisi kriteria-kriteria yang akan dinilai dan tingkat pencapaiannya. Rubrik itu bisa membantu pendidik menilai aspek kognitif, sikap, dan keterampilan siswa secara lebih terstruktur dan konsisten. Yang kelima, itu menyampaikan instrumen atau panduan untuk murid. Nah, pendidik itu perlu menyediakan panduan yang jelas bagi siswa. Misalnya, dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerja itu berisi tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa, serta petunjuk itu yang dibantu mereka itu bisa memahami apa yang diharapkan. Yang keenam, itu mengelola hasil asesmen bukti pencapaian peserta didik untuk membuat referensi kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Jadi, setelah asesmen dilakukan, pendidik itu mengumpulkan dan mengelola hasil asesmen termasuk bukti-bukti pencapaian tugas, hasil tes, atau observasi. Terus yang ketujuh, menyusun rapor. Nah, langkah terakhir adalah menyusun rapor yang memuat hasil pencapaian siswa. Nah, rapor itu harus mencerminkan perkembangan siswa di setiap aspek pembelajarannya, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa dan orang tua. Nah, itu sebagian dari alur asesmen. Nah, alur asesmen itu bisa memastikan bahwa proses asesmen itu dilakukan secara terancang dengan objektif, holistik, sehingga dapat memberikan gambaran dan akurat tentang perkembangan dan pencapaian siswa. Selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, di sini sudah ada ya, yaitu ada asesmen sebagai proses pembelajaran, yaitu AS lain. Itu ada asesmen untuk refleksi, berfungsi sebagai asesmen informatif. Selanjutnya ada asesmen untuk proses pembelajaran core, yaitu asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang ketiga, itu ada asesmen pada akhir proses pembelajaran, asesmen of. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen sumatif. Selanjutnya ada jenis asesmen. Jenis asesmen itu ada tiga yang tadi, yaitu itu sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau for itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau of itu terhadap ya sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, contohnya sudah ada di PPT, yaitu ada diskusi kelas, itu mengembangkan kemampuan, berkomunikasi, dan berinteraksi antara siswa. Belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua ada drama, dan itu melatih kepercayaan diri dan jiwa seni ya. Belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Terus ada presentasi, terus ada produk, yaitu mengembangkan kreativitas, meningkatkan kelebihan dan jiwa seni. Dan terakhir ada tes lisan, itu meningkatkan kemampuan berbicara, menginformasikan pemahaman, menerapkan umpan balik. Itu semua adalah contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif itu pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal ini ya. Hal 4 ini yaitu dilaksanakan bersama dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjutkan untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, perform, kinerja, proyek, dan portofolio maupun tes. Yang ketiga itu tindak lanjut, itu bisa dilakukan langsung dan memberikan umpan balik.
Yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik tadi, terus catatan anekdotal, lebar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran langsung. Terus ada pelaksanaan asesmen. Nah, pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal ini. Hal tiga ini yaitu sumatif dilakukan pada akhir, terus pendidik dapat juga menggunakan berbagai teknik seperti portfolio, perform, kinerja, produk, proyek, portfolio maupun tes. Terus yang ketiga, hasil sumatif. Hasil sumatif itu dapat ditindaklanjutkan dengan memberikan umpan balik atau menyatakan integritas kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar itu ada 4. Yang pertama itu bahan ajar bersifat iteratif. Itu biasanya berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Terus yang kedua, sesuai buku yang disediakan tersebut dengan APP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga itu pengembangan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Yang keempat, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif ya, bahan ajar guru untuk diperlukan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lainnya yang relevan. Jadi yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar itu ini ya, 4 ini. Ini adalah sebuah pengembangan bahan ajar. Selanjutnya itu ada hal penting harus diperhatikan saat akan membuat modul bahan ajar. Itu ada ini ya, contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Itu peserta didik yang belum menguasai kompetensi peserta atau belum siap untuk belajar di suatu lingkungan materi. Itu diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah untuk dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dan penugasan yang sesuai. Yang ketiga itu peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dan tingkat kualitas yang lebih tinggi dan menantang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lupa, wah, aduh. Yang katanya, Dok.